Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita berjumpa dalam pengajian kita Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi wafat tahun 600 Hijriah rahimahullah taala, dan kita masih membahas tentang fikih jual beli sampai pada hadis 295 dalam kitab saya. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال Ibnu Abbas mengatakan, "Law anna nasa, seandainya manusia ghaddu min thuluth, menurunkan dari sepertiga, ila rubu, menjadi seperempat, maksudnya lebih bagus seperti itu. Fa inna Rasulullah, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ats-tsuluts sepertiga, wa-tsulutsu katsir, dan sepertiga itu sudah banyak." Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini semakna dengan hadis sebelumnya, bahwa kalau ada orang mati meninggalkan wasiat dalam hal harta warisan untuk disedekahkan atau diwakafkan, maka batas maksimalnya adalah as-sulus, sepertiga. Maka kalau ada orang punya kekayaan 3 miliar, maksimal diwasiatkan untuk sedekah hanyalah 1 miliar. Kalau dia wasiat 2 miliar, maka wasiatnya batal. Hanya boleh diambil 1 miliar, 1 miliarnya diberikan ke ahli waris. Tapi meskipun boleh sepertiga, kata Ibnu Abbas, alangkah bagusnya kalau orang-orang itu menurunkan dari sepertiga menjadi seperempat. Kenapa? Karena kata-kata ini, ats-tsulus katsir, sepertiga itu banyak, itu seolah-olah Nabi mengizinkan tapi keberatan. Jadi Nabi mengizinkan, tetapi ada sisi keberatannya, sehingga mengucapkan kata-kata ini. Itu sudah banyak itu, ya. Jadi beliau memang mengizinkan karena diizinkan oleh Allah. Tapi kalau kurang dari sepertiga lebih bagus. Tapi tentu saja begini ini melihat situasi dan kondisi. Gitu. Kalau hartanya terlalu banyak, ahli warisnya sangat sedikit, misalnya ahli warisnya hanya seorang anak perempuan saja, dia tentu saja mendapatkan separuh dari harta warisan orang tuanya. Dan hartanya misalnya 3 miliar. Nah, maka dia wasiat 1 miliar, gak ada masalah. Anaknya masih dapat 1 miliar, banyak itu. Kalau hartanya sedikit, hanya 10 juta misalnya. Orang meninggalkan warisan 10 juta, ngapain wasiat sepertiga? Kasihan anak-anak. Anak-anaknya banyak, sementara hartanya cuma 10 juta, dikurangi wasiat lagi. Udah, tambah kasihan anak-anak. Sampai di sini sudah selesai pembahasan kita tentang masalah jual beli dan masalah wasiat. Sekarang kita masuk pada bab baru, kitabul faraid, kitab tentang faraid. Hadis-hadis yang disebutkan oleh beliau dalam kitab ini hanya sekitar 4, ya, sehingga insya Allah bisa kita selesaikan dalam satu majelis ini, dari nomor 296 sampai 299. Baik, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Hadis 296. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, alhiqu, berikanlah, al-faraid, bagian-bagian faraid, bi ahliha, kepada pemilik-pemiliknya. Fama baqiya, maka apa yang tersisa, yaitu dari harta warisan, bahwa maka dia itu li'aula, untuk yang paling dekat, maksudnya dekat kepada si mayit, rajulin, yang laki-laki, zakarin, yang laki-laki. Hadis ini mengandung 2 masalah. Masalah yang pertama, bahwasanya harta warisan itu pembagiannya ada 2 macam. Ada yang merupakan faraid, ada yang merupakan asobah atau sisa. Untuk yang faraid ini hendaklah didahulukan.
Kemudian kalau sudah faraidnya dibagi-bagi kepada pemiliknya masing-masing, kok masih ada sisa harta warisan, baru diberikan kepada pemilik atau orang yang berhak untuk mendapatkan sisa tersebut. Nah, sekarang apa yang dimaksud faraid? Yang dimaksud faraid itu adalah bagian-bagian warisan yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat An-Nisa ayat 11 dan ayat 12 dan ayat yang terakhir dari surat An-Nisa. Tiga ayat ini. Mari kita lihat sebentar ya, bagaimana contohnya yang disebut faraid itu kayak apa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah An-Nisa ayat 11, yusikumullahu fi auladikum lidzakari, untuk anak laki-laki mislu hadzil unsayain, dua kali lipat dari bagian anak perempuan. Fa in kunna nisaan, kalau ahli warisnya hanya anak-anak perempuan, fauqa thnataini, dua atau lebih, falahunna thulutsa, maka dua anak perempuan ini mendapatkan 2/3 dari warisan. Nah, kata-kata thulutsa yang artinya 2/3 inilah yang disebut faraid. Jadi faraid itu adalah bagian warisan yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran. Ada 2/3, ada 1/3, ada 1/6, ada setengah, ada 1/4, ada 1/8. Berarti ada 6 macam. 2/3 separuhnya, 1/3 separuhnya lagi, 1/6. Setengah separuhnya, 1/4 separuhnya lagi, 1/8. Nah, itulah yang disebutkan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah dibagi, ternyata masih ada sisa. Nah, ini poin kedua dari hadis ini. Berikanlah kepada laki-laki yang aula, yang paling dekat hubungan nasabnya kepada si mayit. Paling dekat hubungan nasabnya, urutannya adalah anak. Kalau anak tidak ada, maka bapak. Kalau bapak tidak ada, baru ke samping. Samping itu saudara. Ya. Saudara tidak ada, maka anaknya saudara. Berarti apa? Anaknya saudara berarti keponakan. Tidak ada juga kesamping tapi naik, berarti paman. Paman tidak ada, berarti anaknya paman, berarti sepupu. Nah, itu yang dimaksud sebagai aula rajulin dakarin, atau dengan istilah lain asobah. Jadi asobah itu apa? Yaitu sisa dari harta warisan diberikan kepada orang yang hubungan nasabnya paling dekat kepada si mayit. Urutannya anak ke bawah, bapak ke atas, saudara, saudara ya. Kalau saudara tidak ada, kemudian anaknya saudara. Kemudian kalau tidak ada, paman. Kalau paman tidak ada, anaknya paman. Nah, ini urutannya 6. Jadi faraid tadi ada 6, kemudian urutan asobah juga ada 6. Nah, maka mengingatnya insya Allah gampang. Turun, naik, nyamping, kemudian anaknya, nyamping ke atas, kemudian anaknya. Kenapa di sini Rasulullah mengatakan rojulin dzakarin, seorang laki-laki yang laki-laki? Apa fungsinya kata-kata dzakar yang artinya laki-laki? Kalau sudah ada kata-kata rojulin, untuk apa disebutkan dua kali ini? Fungsinya adalah kalau ada seseorang yang dia itu laki-laki tetapi laki-lakinya tidak sempurna, alias banci atau bencong, ya, atau punya dua kelamin, ya. Jadi ada zakarnya, setiknya, tapi juga ada farjinya. Nah, ini kayak kayak gini gimana ini? Dia pipisnya juga dengan zakarnya, tapi ada farjinya. Nah, orang seperti itu bukan rojulin dzakarin, sehingga dia tidak berhak mendapatkan asobah. Kenapa tidak berhak? Tidak memenuhi syarat. Jadi misalnya si mayat ini mati punya anak laki-laki, tapi anak laki-lakinya kayak tadi, laki-lakinya nggak sempurna. Kemaluannya dua. Ada jalur pipis laki-laki, ada jalur pipis perempuan. Meskipun jalur pipis yang berlaku adalah yang laki-laki, tapi karena ada jalur pipis perempuannya, maka dia bukan termasuk rojulin dzakar. Kemudian juga, kenapa Nabi kok mengatakan rojulin?
Kok tidak cukup zakarin saja? Itu karena zaman dulu orang Arab itu di masa jahiliyah yang diberi warisan itu hanyalah laki-laki yang sudah dewasa. Berarti perempuan nggak dapat warisan. Kasihan anak-anak perempuan. Nah, sama sekali nggak dapat warisan. Kemudian anak laki-laki tapi kalau belum dewasa juga nggak dapat warisan. Yang dapat warisan yang sudah dewasa, yang sudah balik itu di masa jahiliyah. Maka oleh Nabi ditegaskan li'aula rojulin dzakarin. Rojulin itu dalam bahasa Arab laki-laki dewasa. Kalau dzakarin itu dalam bahasa Arab laki-laki secara mutlak baik dewasa maupun tidak dewasa. Maka Nabi menyebutkan dzakarin ini fungsinya untuk menghapus adat jahiliyah tadi. Maka seandainya saya mati seandainya. Kemudian setelah warisan dibagi-bagi masih ada sisa. Dan ada anak saya laki-laki atau misalnya ada bapak saya, nah, maka anak saya inilah yang paling berhak mendapatkan warisan meskipun dia adalah masih bayi. Dia mendapatkan sisanya meskipun apa? Dia masih bayi. Kenapa begitu? Karena di sini disebutkan dzakarin yang ini mencakup bayi maupun dewasa. Wa fi riwayat dalam riwayat yang lain, iksimu bagilah al-mala harta, maksudnya harta warisan, baina ahli faraid di antara pemilik faraid ala kitabillah berdasarkan kitabullah yaitu Al-Qur'an. Faman tarakatil faraid, maka apa yang disisakan oleh faraid fal aula rajulin dzakar. Maka untuk laki-laki yang paling dekat hubungan nasabnya kepada si mayit. Ya, sama ya. Tapi kalimatnya saja yang berbeda. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita ingin memahami ilmu faraid, yaitu ilmu pembagian warisan, maka intinya kita harus paham tiga ayat yang saya sebutkan tadi. Ayat 11, ayat 12, dan ayat terakhir dari surat An-Nisa. Karena itu guru faraid saya mengatakan, kamu harus hafal tiga ayat ini seperti kamu hafal Al-Fatihah. Ini PR dari guru saya dulu ketika saya belajar ilmu faraid, seorang guru dari Saudi, ahli faraid, Masya Allah, kalau menjelaskan ilmu faraid itu seperti nggak pernah mikir dia, karena sudah sangat menguasainya. Nah, beliau mengatakan kepada kami sebagai santrinya, kalau kamu pengen seperti saya menguasai faraid, tiga ayat ini minimal kamu hafalkan sambil memahami isinya sampai seperti hafal Al-Fatihah, nggak boleh salah, nggak usah mikir langsung baca. Gitu. Makanya setelah dipesankan seperti itu, setiap sholat sunnah saya baca rakaat pertama ayat 11, rakaat kedua ayat 12. 11, 12, 12, 12 ini. Dulu gitu. Tapi habis itu saya tinggalkan lagi karena sudah hafal. Ya. Nah, panjenengan silakan mau menghafalkan ayat 11, ayat 12, ayat terakhir dari surat An-Nisa. Kita lanjutkan 29 tadi. An Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu qala qultu aku berkata ya Rasulullah wahai Rasulullah akan zihu apakah engkau singgah ghadan besok fi darika di rumahmu di Makkah di Makkah. Qala Nabi menjawab wahal apakah taraka meninggalkan lana untuk kami Aqilun Aqil bin Abi Thalib anaknya Abu Thalib min riba'in rumah audurin atau rumah ya, riba ini bangunan aja, min riba'in bangunan audurin atau rumah. Summa qala kemudian Nabi bersabda la yarithu tidaklah mewarisi al-muslim orang muslim itu al-kafir terhadap orang kafir wala dan tidak pula al-kafiru orang kafir al-muslim terhadap orang muslim. Maksud hadis ini kisah ketika Nabi akan melakukan Fathu Makkah. Nabi kan sudah meninggalkan Makkah menuju ke Madinah. Makkah itu di selatan, Madinah di utara. Nah, Nabi dari Madinah ketika melakukan Fathu Makkah, sebelum sampai ke Makkah ditanya oleh Usamah bin Zaid, karena Usamah ini anak angkat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, besok kalau sudah sampai Makkah, apakah engkau akan tinggal di rumahmu dulu yang kamu tinggalkan hijrah ke Madinah?
Maka Rasulullah SAW mengatakan, loh, apakah masih ada bagian rumah untuk saya? Pastinya tidak ada, karena sudah dimiliki semuanya oleh Aqil, putranya Abu Talib, paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika Abu Talib wafat, Aqil ini kan kafir dia, maka tentu saja Aqil ini mewarisi seluruh harta Abu Talib. Yang Muslim nggak dikasih. Ali bin Abi Thalib, ini anaknya Abu Thalib yang masuk Islam, nggak dikasih bagian. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib, ini juga sahabat Nabi, masuk Islam, nggak dikasih bagian. Tapi Aqil bin Abi Thalib, dia kafir. Maka dia menguasai warisan dari bapaknya, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib punya 4 anak, 2 masuk Islam, 2 kafir. Yang masuk Islam Ali bin Abi Thalib sama Ja'far bin Abi Thalib. Yang kafir adalah Aqil bin Abi Thalib sama Talib. Sama siapa? Talib. Talib bin Abi Talib. Jadi Abi Talib itu disebut Abu Talib karena punya anak namanya Talib. Dan itu maksud hadis ini. Karena itulah Rasulullah memberikan kaidah, orang Muslim tidak mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi dari orang Muslim. Ini bicara tentang mawadhi'ul irfi, sebab-sebab pencegah mendapatkan warisan. Intinya pencegah mendapatkan warisan ada 3. Satu, apabila ikhtilafu din, beda agama, maka tidak mendapatkan warisan. Sebab yang kedua adalah qatlun, membunuh. Seorang anak membunuh bapaknya supaya segera dapat warisan dari bapaknya, malah tidak dapat. Bahkan meskipun membunuhnya tidak sengaja, seorang anak ngebul, begitu ngebul nabrak orang. Ketika orangnya jatuh, dia ambil, kaget, subhanallah, bapakku dewi sih tak tabrak ini. Bapaknya mati, alamat dia nggak dapat warisan. Kenapa? Penyebab kematian bapakmu adalah kamu, maka kamu tidak dapat warisan. Atau seperti di daerah utara sana, katanya ada seorang anak itu malam-malam tuh ngerampok, Pak. Dia merampok namanya di tempat gelap, nggak kelihatan. Ternyata korban rampoknya adalah bapaknya sendiri. Subhanallah. Nah, ini seandainya korban rampoknya yang bapaknya tadi sampai mati karena ditodong dengan senjata tajam misalnya, akhirnya mati, maka si anak tidak dapat warisan. Yang ketiga adalah kalau dia seorang budak, maka tidak dapat warisan dari bapaknya atau anaknya yang merdeka. Nah, inilah 3 penyebab tidak dapat warisan. 1, beda agama. 2, membunuh. 3, sebagai budak. Kenapa budak tidak dapat warisan? Karena budak tidak menguasai dirinya sendiri, apalagi hartanya tidak menguasai. Kalau budak dikasih warisan, ya nanti warisannya jadi milik majikannya si budak, tak enakan dia. Inilah pendapat mayoritas para ulama bahwasanya Muslim tidak mendapat waris dari kafir, kafir tidak mendapat warisan dari Muslim. Nah, ketika saya menjelaskan seperti ini, seringkali ada orang bertanya, bagaimana kondisi bapak saya? KTP-nya Islam, tapi tidak pernah sholat. Kafir maupun Muslim itu ini. Nah, begini, masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Mayoritas ulama mengatakan orang yang Muslim tapi tidak sholat dibagi 2. Kalau tidak sholatnya karena mengingkari kewajiban sholat, berarti kafir alias murtad. Tapi kalau karena males, maka dia masih Muslim tapi fasik. Ini pendapat mayoritas ulama, termasuk mazhab Syafi'i. Karena itu saya sarankan panjenengan, karena panjenengan hidupnya di Indonesia, rata-rata mazhabnya mazhab Syafi'i, pakai mazhab Syafi'i saja. Kalau kebetulan ada yang bapaknya itu tidak mau sholat, udah dinasihati berkali-kali, cuma mengatakan, yo, oh, gampang, ayo pak sholat, yo, gampang, mororono se, ini ngecito se. Tapi dia nggak pernah mau sholat. Tapi kalau ditanya agamanya apa, Pak? Muslim. Wah, anak-anak saya semuanya apa? Sholat ke masjid. Dia bangga anak-anaknya ke masjid. Tapi dia nggak pernah sholat. Tapi ya Idul Fitri ya jedul.
Idul Adha ya jedul di lapangan ada. Ya. Tapi sholat 5 waktu nggak pernah sholat dia. Nah itu berarti muslim yang fasik karena tidak mengingkari kewajiban sholat, tapi tidak mau sholat karena males. Ini pendapat mayoritas ulama. Menyelisih mereka Imam Ahmad. Menurut Imam Ahmad, orang seperti itu sudah kafir. Maka kalau ada orang mengikuti madhab Imam Ahmad, otomatis kalau bapaknya tadi mati, dia nggak dapat warisan. Kenapa nggak dapat warisan? Meyakini bapaknya adalah kafir. Setelah kita paham penjelasan mayoritas ulama, saya tambahi pendapat yang menyempal dari mayoritas para ulama. Ada sebagian ulama berpendapat kalau bapaknya kafir mati, maka anaknya muslim dapat warisan. Tapi kalau bapaknya muslim mati, maka anaknya kafir tidak dapat warisan. Ada sebagian ulama berpendapat begitu. Dalilnya apa? Ini. Al-Islam ya'lu, Islam itu unggul, wala yu'la, tidak diungguli. Maka kalau yang mati muslim, si kafir tidak dapat warisan. Kalau yang mati kafir, si muslim tetap dapat warisan. Tapi ini pendapat yang lemah, jangan diikuti. Kita mengikuti pendapat yang kuat saja, bahwa orang muslim tidak diwarisi dari orang kafir. 298. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha melarang an bai'il wala, dari menjual wala, wa hibatihi, dan menghibahkan wala. Wala itu apa sih? Wala itu adalah qarabatun hukmiyatun sababuha ni'matul mu'tiq 'alal 'atiq. Satu hubungan kerabat dari seseorang yang memerdekakan budak kepada budak yang dia merdekakan. Jadi kalau ada budak, saya merdekakan. Nah, saya ini punya hubungan kekerabatan sama dia, yaitu kekerabatan dalam bentuk memerdekakan budak. Bukan kekerabatan nasab, bukan. Tapi kekerabatan hukmiyah, yaitu saya punya jasa terhadap dia, maka saya dianggap sebagai pemilik walaknya si budak tadi. Nah, walak yang saya miliki terhadap dia, hubungan saya dengan dia sebagai pemerdeka ini tidak boleh baik, tidak boleh dijual, nggak boleh. Saya mengatakan kepada seseorang, hai Fulan, mau nggak kamu beli walak saya terhadap budak ini? Ini budak sudah saya merdekakan, maka jasa saya kepada dia itu kamu beli, nggak bisa dijual, nggak bisa. Sama dengan nasab, nggak bisa dijual. Siapa yang ingin jadi habaib, ya bayar 10 juta, nggak bisa. Saya pesek ini bayar 10 juta untuk jadi habib, nggak bisa. Sampai hari kiamat saya akan jadi habib. Wong Jawa kok habib gimana? Habib itu keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, walak ini kaitannya dengan faraid apa? Kok dimasukkan dalam bab faraid? Begini, kalau seseorang mati, sementara dia tidak punya ahli waris, maka yang mewarisi adalah pemilik walaknya. Ada seorang budak mati. Budak ini tidak punya suami, tidak punya anak, tidak punya bapak, semuanya kerabat nggak ada. Oh, dia itu orang luar negeri, orang negro. Tapi kemudian tinggal di Indonesia sebagai budak, misalnya. Nah, ketika dia merdeka, tetap tinggal di Indonesia, tidak balik ke negaranya, tapi tidak ada hubungan nasab kepada siapapun. Kalau dia mati, siapa yang mewarisi? Yang mewarisi adalah pemilik walaknya. Kalau saya yang memerdekakan, berarti saya yang mewarisi budak tadi. Nah, itulah kaitannya walak ini dengan kitab faraid. Maka orang yang berhak mewarisi warisan orang mati adalah urutan pertama nasab. Nasab tidak ada, pemilik walak. Pemilik walak tidak ada, baru baitul mal. Kalau ada baitul mal, maka urutannya 3 ini. Nasab dulu, kalau nasab nggak ada belas sama sekali, pemilik walak. Pemilik walak tidak ada, seperti zaman sekarang nggak ada perbudakan. Maka berarti masuknya ke baitul mal. Ada seorang muslim mati sebatang kara. Semua keluarganya kafir, anaknya kafir,
suaminya kafir, bapak ibunya kafir, cucunya kafir. Orang kafir kan saya mewarisi dari muslim nih. Nah, maka orang muslim yang sebatang kara seperti ini, dia hartanya masuk ke Baitul Mal. Mestinya begitu. Kalau zaman sekarang karena nggak ada Baitul Mal, adanya nama Baitul Mal, tapi bukan Baitul Mal sesungguhnya itu. Baitul Mal sesungguhnya ya dipegang oleh Amirul Mukminin, oleh Khalifah, oleh penguasa. Ya. Baik, kita lanjutkan 299. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah mengatakan, kana adalah fi Barirah, di dalam kisah Barirah. Ini nama seorang perempuan. Thalathu sunan, ada 3 sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, khuyyirat, dia disuruh memilih ala zawjiha, terhadap suaminya, hina ataqat, ketika dia merdeka. Ini karena hadisnya agak panjang, saya potong ya. Jadi Barirah itu seorang budak perempuan yang dia ingin menjadi orang merdeka. Maka dia bilang kepada majikannya, Pak majikan, saya ingin menjadi merdeka. Majikannya mengatakan, baik, kalau kamu ingin menjadi merdeka, kamu bayar harga kepada saya. Harganya berapa? Harganya 9 uqiyah. Setiap tahun kamu bayar 1 uqiyah. Nanti kalau sudah 9 tahun, berarti kamu sudah melunasi harga dirimu, berarti kamu sudah menjadi merdeka. Nah, Barirah ini menganggap, wah 9 tahun terlalu lama. Masa saya masih jadi budak 9 tahun lagi? Saya pengen segera merdeka. Maka dia menghubungi Aisyah. Wahai Aisyah, ini saya butuh bantuan. Saya pengen segera merdeka nih. Bisa membantu enggak? Aisyah mengatakan, kalau majikan mau saya bayar lunas sekarang 9 rupiah, tidak usah menunggu 9 tahun, saya mau ya. Nanti kamu saya bayar, kamu saya merdekakan. Tapi karena kamu saya merdekakan, otomatis pemilik walamu adalah saya, adalah Aisyah. Nah, maka setelah itu kemudian terjadilah itu. Aisyah membayar lunas harganya Barirah 9 uqiyah kepada majikannya, maka dia pun menjadi merdeka, dimerdekakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kasus ini kita ambil pelajaran sedikit, berarti Aisyah itu duitnya banyak. 9 uqiyah itu sekitar ya 100 juta. Ya. Jadi Aisyah punya di kantongnya 100 juta untuk melunasi budak tadi. Loh, katanya keluarga Nabi itu miskin-miskin. Nah, gini, Nabi itu pemasukannya banyak, tetapi pengeluarannya lebih besar. Makanya dimaksud miskin itu karena itu. Tidak seperti kita. Kalau kita dapat gajian akhir bulan, pasti kita mikir gimana supaya gajian ini cukup untuk sebulan depan. Kalau Nabi nggak begitu. Begitu dapat gajian dari bayi apa namanya dari perang misalnya, beliau mendapatkan harta ghanimah. Nah, beliau segera sedekah sampai kehabisan. Setelah kehabisan sudah nggak ada makanan. Kadang-kadang nggak masak selama 2 bulan. Nah, itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah nyimpan dalam dompetnya. Kalau kita kan selalu nyimpan dalam dompet ya. Nah, dompet banyak duitnya semua kita. Kalau Nabi itu tawakalnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pikiran Nabi dengan pikiran kita beda. Pikiran Nabi itu pokoknya gimana supaya ibadah sempurna kepada Allah. Kalau pikiran kita kan gimana supaya hidupnya nyaman, enak, atau lagi rumahnya besar, mobilnya nyaman, istrinya empat, ayu-ayu kabeh, gitu. Anak-anaknya sehat-sehat semuanya. Gitu. Nah, saya dipikir bongsor gitu-gitu. Nah, makanya berbeda jauh antara kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kembali ke sini. Aisyah sebenarnya duitnya banyak, tetapi pengeluarannya atau sedekahnya lebih banyak. Maka pas ada duit, dia mengatakan, saya bisa membayar 9 rupiah, 100 juta, ada duit ini. Nah, ketika Barirah ini sudah dijadikan merdeka, maka dia punya suami. Suaminya itu budak juga. Oleh Nabi disuruh pilih. Itulah yang dimaksud khuyar, disuruh pilih. Wahai Barirah, kamu pilih. Kamu tetap jadi istrinya suamimu yang bernama Mughith, atau kamu pilih cerai. Maka Barirah mengatakan, saya pilih cerai.
akhirnya dia cerai. Maka dari sini kita ambil pelajaran, kalau ada suami istri sama-sama budak, kemudian si istri merdeka, maka si istri berhak milih. Tetap jadi istrinya boleh, pilih cerai juga boleh, karena derajatnya sudah tidak seimbang. Satunya budak, satunya merdeka, merdeka itu derajatnya lebih tinggi. Kemudian sunnah yang kedua, wa uhdiya, dan dihadiahkan laha kepada Barirah lahmun daging. Fadakhala, maka masuk alaiya kepada saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal burmah, sementara periuk ala nari, di atas api, maksudnya sedang dimasak. Fada'a, maka Nabi meminta bita'amin, makanan. Fa'utiya, maka didatangkanlah bikhubzin, dengan roti, wa udmin, dan lauk, min udmin bait, dari lauknya rumah, maksudnya lauk biasa, bukan lauk daging. Faqala, maka Nabi bertanya, alam al burmah, bukankah aku tadi melihat periuk yang isinya alam nari, yang di atas api, fiha lahmun, yang di dalamnya ada daging. Faqalu, maka mereka mengatakan, bala ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Dzalika lahmun, itu adalah daging, tusuddiqa bihi, yang disedekahkan ala Barirah, kepada Barirah. Fakarina, maka kami tidak suka an mut'imaka minhu, untuk memberi makan kepada engkau dari sedekah tadi. Faqala, maka Nabi bersabda, huwa 'alaiha shadaqah, dia itu untuk Barirah sebagai sedekah, wa huwa lana, dan dia itu untuk kita, minha hadiah, dari Barirah sebagai hadiah. Ini maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan tidak boleh memakan harta sedekah. Nah, ketika Rasulullah masuk rumah melihat ada daging dimasak, beliau minta tolong disiapkan makanan. Ya. Karena Nabi jarang makan daging ini. Ya. Ini pas ada daging, beliau ingin makan daging. Begitu disiapkan, ternyata loh, lawe kok tahu tempe ini. Tadi kan ada daging. Nah, maka beliau bertanya, mana dagingnya, mana kok nggak ada daging? Nah, maka dijawab oleh istri-istri Nabi, ini adalah barang sedekah. Anda tidak boleh memakan barang sedekah. Maka oleh Nabi dijelaskan, gini ya, ada orang kaya sedekah kepada Barirah yang miskin, itu jalurnya jalur sedekah. Tapi setelah Barirah mendapatkan harta sedekah tadi, dia memberikan kepada Aisyah, itu bukan dalam bentuk sedekah, itu dalam bentuk hadiah. Barirah membalas jasanya Aisyah yang sudah memerdekakan dia. Maka kalau dia dapat daging, dia berikan sebagainya kepada Aisyah. Ini bukan sedekah, ini namanya hadiah. Berarti untuk Nabi halal atau tidak? Halal. Karena Barirah memberi kepada Nabi bukan dalam bentuk sedekah, tapi sebagai hadiah. Ini hukum khusus untuk Nabi ya. Adapun untuk selain Nabi, untuk orang-orang seperti kita ini makan harta sedekah nggak ada masalah. Tapi kalau Nabi dan keturunannya ke bawah, para habaib itu, Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, Bani Muttalib, dua ini tidak boleh memakan harta sedekah. Nggak boleh menerima harta sedekah, nggak boleh. Baik, kemudian yang ketiga, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda fi hadzal Barirah, inna wala, tiada wala liman a'taq, bagi orang yang memerdekakan budak. Nah, ini sudah kita bahas tadi, bahwasanya wala tidak boleh diperjualbelikan, wala tidak boleh dimiliki kecuali untuk orang yang memerdekakan saja. Karena dalam kasus Barirah ini, majikannya curang. Dia mengatakan kepada Barirah, bilanglah kepada Aisyah, kalau Aisyah mau membayar lunas, boleh, silakan. Tapi kamu kalau merdeka, walaupun tetap jadi milik kami, bukan miliknya Aisyah. Maka Aisyah nggak mau, lo gimana? Yang memerdekakan saya kok walaknya kok diberikan kepada mereka? Maka dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah marah, beliau naik mimbar, beliau ceramah. Kenapa itu orang-orang dalam jual beli memberikan syarat-syarat yang batil? Tidak boleh syarat batil seperti itu. Sejak dulu itu yang namanya walak itu untuk orang yang memerdekakan, bukan untuk orang yang menjual budak tadi. Itu namanya curang kayak begitu itu. Nah, itulah mana dari hadis ini. Inilah yang kita pelajari
Adapun bab berikutnya kita bernikah insya Allah pada waktu yang lain. Tapi saya tidak ngerti ini. Untuk besok gimana saudari? Sudah Ramadan ya? Kalau Muhammadiyah Sabtu ya. Berarti Jumatnya kan sudah tarawih. Nggih. Oh, ngoten. Nggih. Masih bisa. Nggih. Saya mau pesan hari aja. Jadi besok masuk mau ngoten. Masuk nggih. Nggih, insyaallah. Kalau masih ada usia insyaallah kita masuk. Niat nggih. Nggih, niat semuanya. Nggih. Andai kan libur, panjenengan sudah berpahala karena sudah niat. Nggih. Baiklah, inilah yang dapat disampaikan. Benarnya dari Allah Ta'ala. Kalau ada salahnya, Pak Astagfirullahaladzim.